Apa kabar saudara? Jumpa lagi bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, kita ketahui bahwa sekarang lagi musim angin, yang berarti bahwa kebiasaan atau tradisi untuk menaikkan layangan atau layang-layang sudah marak. Kalau Anda melihat langit di Bali sekarang sudah banyak sekali kita jumpai layang-layang di sana. Nah, kita melihat juga ada fenomena bahwa karena banyaknya bermain layang-layang ini, ada juga beberapa kasus yang menyebabkan adanya kerugian atau bahaya yang ditimbulkan oleh karena mungkin ketidakdisiplinan atau kekurang kehati-hatian dari para pemain layang-layang. Nah, pada kesempatan kali ini, Sapa Redaksi On Location akan sedikit membahas bagaimana sebetulnya layang-layang ini dari sudut filosofinya, dari sudut adat, kemudian bagaimana dari sudut hukum, kemudian juga kita melihat apa sih sebetulnya pengamat sosial memperhatikan tentang fenomena-fenomena yang sekarang lebih marak ketimbang yang sebelum-sebelumnya. Untuk itu saudara jangan kemana-mana, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode kali ini. Nah, baik saudara, nanti saya akan menghubungi beberapa narasumber melalui online. Untuk itu, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini. Terima kasih saudara, masih bersama saya dalam Sapa Redaksi On Location. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah terhubung secara Zoom bersama dengan Bapak Dr. Made Wena selaku Petajuh Bendesa Agung. Beliau juga Wakil Ketua Umum MDA Bidang Kelembagaan. Nah, kita ingin mengetahui sudut pandang dari layang-layang ini, dari sudut pandang dari adat, kemudian nanti kita juga akan mengetahui bagaimana sih dengan fenomena sekarang yang mungkin ada hal-hal yang kasus-kasus yang menyebabkan ada kerugian atau membuat celaka dan tanda kutip kepada pihak lain. Kita akan menyapa beliau. Om Swastiastu Pak Made. Om Swastiastu. Salam sehat nih Pak. Semoga salam sehat, swahel. Terima kasih Pak Made atas waktunya bersama dengan Kompas TV pada kesempatan kali ini. Pak Made, kita ingin ketahui sebetulnya kalau bagaimana sih sebetulnya dengan pendapat dari Majelis Desa lah, MDA terkait dengan sekarang kan mulai marak ya layang-layang karena memang musimnya sebetulnya ya Pak Made. Nah, kalau ditinjau dari filosofi, kemudian filosofi Hindu tentunya, kemudian dari adat Bali, seperti apa Pak Made, mungkin bisa kita diberi penjelasan sebentar. Ya, terima kasih. Yang pertama, terima kasih kesempatannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sudah diberikan untuk ikut urun remuklah terhadap fenomena yang terjadi belakangan ini, terutama terkait dengan maraknya sudah layang-layang di beberapa wilayah di Bali ini. Bahkan bisa kita lihat ada desa atau kelurahan yang justru sudah melaksanakan lomba layang-layang. Kalau dulu secara langsung, ya ada juga yang sudah melakukan lomba layang-layang secara virtual. Nah, itu sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, tetapi dalam konteks Hindu dan dari konteks desa adat di Bali, di mana desa adat di Bali itu jiwanya adalah pada agama Hindu, sehingga adat di Bali itu tidak bisa dilepaskan dari agama Hindu. Nah, kemudian terkait dengan layang-layang juga, ini juga tidak bisa kita lepas dengan keyakinan dari masyarakat Hindu itu sendiri terhadap eksistensi dari layang-layang. Sehingga layang-layang tidak hanya kita lihat dari satu kesenangan orang bermain layang-layang, tetapi ada filosofi adat, ada filosofi keagamaan di balik itu. Di mana menurut
keyakinan Hindu dan juga merupakan keyakinan adat Bali tentunya. Layang-layang itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya Raryangon. Kemudian dilepaskan dengan yang namanya Dewa Siwa. Nah, Raryangon itu yang diartikan Rare itu anak kecil, Angon itu adalah gembala. Berarti Raryangon itu seorang anak gembala. Nah, anak gembala atau Raryangon ini adalah manifestasi dari Dewa Siwa. Itu ada cerita di balik itu semua terkait dengan manifestasi Dewa Siwa di dalam menjaga keberlangsungan kehidupan pertanian di muka bumi ini. Nah, Raryangon si pengembala ini kan kaitannya tidak lepas dengan pertanian atau perkebunan atau persawahan lah. Kalau ya, betul. Yang biasa sapi kerbau itu kan di sawah. Ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan. Nah, ini dibalik cerita keyakinan kita terhadap Raryangon itu. Sekali lagi bahwa layang-layang ini nggak bisa dilepaskan dari sebuah keyakinan kita, keyakinan umat Hindu terhadap keberadaan Dewa Siwa sebagai manifestasi Dewa Siwa di dalam menjaga pertanian itu sendiri. Pertanian selesai, biasanya habis itu orang main layang-layang. Nah, dengan ini diharapkan kemudian ya untuk pertanian berikutnya pertanian ini bisa bagus. Nah, itu konsep. Karena itu konsepnya, maka diyakini bahwa layang-layang itu nggak akan bisa musnah, tidak bisa akan lepas dari aktivitas warga di Bali. Baik. Lalu bagaimana sekarang? Apakah konsep demikian itu sekarang masih bisa diterapkan sedemikian rupa sesuai dengan filosofi itu, Pak Made? Kalau Anda melihat bagaimana sekarang? Kan kita melihat ini sekarang mungkin sudah tidak lagi, ya mungkin tempatnya mungkin sudah tidak di persawahan lagi gitu, Pak. Justru malah membahayakan. Nah, ini bagaimana pandangan dari MDA, Pak Made? Yang pertama kan kita lihat adalah itu filosofinya. Kenapa dulu ada seperti itu? Bahkan yang lebihnya lagi juga kita sampaikan secara ritual keagamaan sampai saat sekarang juga yang namanya konsep Raryangon itu selalu menjadi bagian dari ritual keagamaan. Nanti rekan-rekan atau siapa yang berkesempatan mungkin kalau ada ritual besar, pasti di situ akan ada yang namanya ritual ngadegang Raryangon. Nanti ya, ini ada di sebuah ritual agama, ada layangannya, ada pecutnya, ada sunarinya, itu adalah proses ngadegan. Yang saya sampaikan tadi adalah ada filosofi, adat, budaya, dan keagamaan di balik layang-layang itu. Dan ini saya kira akan tetap dipegang. Hanya saja sekarang perkembangan dari zaman berkembangnya penduduk mengakibatkan persawahan semakin menyempit, digunakan untuk pemukiman. Sehingga orang main layang-layangnya juga bergeser sekarang. Ya, betul. Nah, dulu bermain layang-layangnya lebih banyak, begitu panen orang bermain layang-layangnya di sawah, di mana sawahnya sudah dipanen. Tetapi sekarang karena sawah semakin menyempit, penduduk jumlahnya semakin bertambah, sehingga permainan layang-layangnya sudah mulai bergeser. Ada bergesernya ke lapangan umum, di mana yang tempat bebas, bahkan ada yang dari rumahnya sendiri. Pekarangan rumah dipakai tempat untuk main layang-layang. Ada juga ya di pantai kalau. Nah, ini pergeseran. Tetapi pergeseran ini tentu ya kita maknai tidak juga dia lupa dengan filosofi dari layangan. Nah, dari layangan dari Raryangon. Nah, sekarang permasalahannya juga karena pergeseran tempat, kemudian
perkembangan teknologi juga, perkembangan masyarakat, ini juga akan berdampak terhadap situasi. Seperti misalnya zaman dulu nggak ada pesawat terbang loh, sehingga orang bebas. Iya, betul. Pesawat terbang, kalau kita main layangan dekat pesawat terbang, ini tentu kan membahayakan. Betul. Listrik juga ya Pak Mading ya. Mungkin kabel listrik dulu belum ada gitu. Listrik juga pada saat itu, sehingga di era sekarang kita lihat kalau main layangan itu sudah tidak sesuai lagi dengan tempatnya, maka akan memberikan dampak juga pada bahaya-bahaya yang lain. Misalnya dampak pada penerbangan tadi, kemudian ada juga dampak pada transmisi jaringan listrik. Bahkan ada juga dampaknya kepada pengendara kendaraan lalu lintas, sepeda motor terutama. Nah, ini dampak yang terjadi. Pesawat terbang, pada penerbangan bisa saja. Siapa dan ini akan layangan di situ akan kesedot oleh baling-balingnya. Ini tentu membahayakan penerbangan. Lalu Pak Made, apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat yang memang terkait apabila mereka ingin tetap melakukan permainan dalam tanda kutip layang-layang ini, dengan ada kondisi sekarang sudah berubah, berbeda, kemudian kalau salah bisa justru malah membahayakan orang lain. Apa yang bisa disarankan kepada masyarakat, Pak Made? Oke, sebelum saya masuk ke apa yang saya sarankan, paling tidak masyarakat kan tahu lebih dulu. Ya, satu, masalah penerbangan, bahwa layang-layang memberikan dampak buruk atau bahaya bagi penerbangan. Karena kalau layang-layang bisa tersedot oleh mesin jetnya atau mesin baling-balingnya, itu mengakibatkan baling-baling pesawat atau mesin jet tidak berfungsi, sehingga di situ pesawat juga akan menjadi bisa nggak berfungsi, sehingga bisa kecelakaan. Kemudian yang kedua, dari transmisi listrik, ini ada dua masalah di sini. Pertama, bisa mengakibatkan kematian apabila tali layangan, yang notabene ada anak-anak sekarang muda juga kadang-kadang karena tali layangan itu bisa berfungsi sebagai penghantar listrik. Dalam kondisi tertentu, tali layangan itu akan bisa jadi penghantar listrik, dan kalau itu kemudian terpegang oleh anak-anak yang main layangan atau mereka yang main layangan, tentu ini akan mengakibatkan mereka kena aliran listrik. Ya, ini bisa jadi kematian. Itu dari itu, tetapi dari penyedia jaringan sendiri kita lihat bahwa keberadaan layangan, apalagi yang nyangkut gitu di kabel transmisi tegangan tinggi, ini akan bisa mengakibatkan terjadinya hubungan pendek pada jalur transmisi itu, sehingga bisa mengakibatkan juga meledaknya gardu listrik. Sebagai akibat itu paling gardu listrik. Kalau misalnya sekring pengaman daripada hubungan pendek itu ya tidak berfungsi dengan bagus. Nah, ini kan kerugian juga, kerugian bagi perusahaan dan kerugian bagi masyarakat, yang dimana kalau gardunya sudah meledak, jaringan listrik nggak ada, gara-gara main layangan di depan rumah, akibatnya ya kita nggak bisa padam. Ini pahami dulu oleh masyarakat dampaknya. Kemudian yang ketiga, dampaknya terhadap pengendara sepeda motor di jalan raya. Saya kira banyak ada kasus yang kita bisa lihat atau baca di media, bahwa ada pengendara sepeda motor yang kemudian berjalan, kemudian tahu-tahu ada tali layangan melintas di jalan. Habis itu lehernya kena gitu. Mereka kan tidak tahu. Nah, ini justru bahaya yang luar biasa juga. Bisa ya kalau sekedar luka, nanti kemudian terpelanting jatuh, kemudian ada tabrakan, ini kan membahayakan jiwa. Nah, ini adalah bahaya-bahaya yang timbul dari aktivitas bermain layangan atau melayangan di era kekinian. Kalau di era dulu di sawah yang nggak ada gitu kan. Nah, terus apa yang harus dilakukan?
apa yang harus kita lakukan, apa yang harus masyarakat lakukan. Yang pertama tentu dari sisi kami di majelis, ya, kami di majelis, di Prajuru juga, ya bagaimana kita menghimbau, memahami, mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa itulah bahaya dari bermain layangan di era kekinian kalau kita tidak menaati aturan-aturan yang ada. Tidak cukup hanya kita filosofi tentang layangan kita pegang teguh, tetapi bagaimana juga kita bisa menyesuaikan adat istiadat kita di era kekinian. Nah, harapan saya perlu ada komunikasi juga antara para pihak otoritas. Dalam hal ini kalau kita di Bali, pihak otoritas Bandara Ngurah Rai, ya, Rombang Akapasapura, ini barangkali perlu juga ada komunikasi dengan desa adat. Ada kalau yang dekat ada Tuban, desa adat Pelan, desa adat Kute, desa adat Jimbaran, bahkan Tanjung Benoa. Nah, kemudian perlu juga komunikasi antara pihak PLN dengan desa adat. Kemudian ada komunikasi juga antara pihak kepolisian dalam atau perhubungan dengan pihak desa adat. Untuk apa gitu kan? Nah, ini untuk menyamakan pandangan, menyamakan persepsi agar kita bisa bagaimana menangani permasalahan ini. Dan saya atau kami di Majelis Desa Adat sebagai bagian dari pesikian dari 1493 desa adat di Bali tentu akan siap ikut menjadi mediator kalau para pihak ini, PLN, kemudian bandara, kemudian perhubungan atau Polantas ingin berkomunikasi dengan desa adat yang ada di Bali. Pak Madi, mohon maaf, sekali saya potong lagi dulu. Desa adat itu otonom. Iya, saya potong dulu Pak Madi, mohon maaf. Apakah tidak bisa dari MDA membuat surat edaran atau semacam apa kepada desa-desa desa adat ini supaya segera langsung disampaikan sebelum. Tapi sebelum itu ya, tahan dulu ya Pak Madi, karena kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Pak Madi mohon tahan dulu, nanti kita akan bicara lagi tentang itu. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan lagi. Kita ingin mengetahui apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan, apa yang bisa dibuat oleh Majelis Desa Adat terkait dengan layang-layang yang kekinian ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sapa Redaksi On Lokasi.